Nomor berapa, Pak? Berdiri Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena curah bagiku. Anugerahmu berlimpah kasihmu, semakin hari makin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Baik, ya selamat pagi, salam untuk kita semuanya, puji Tuhan. Ya terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita, bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, benar ya Tuhan, seperti pujian meninggikan nama-Mu yang baru saja kami naikkan. Besar anugerah-Mu semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar kasih karunia Tuhan yang meneguhkan hati kami dan terus menguatkan kami Bapa, memberikan kami hikmat surgawi untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga.
pagi hari ini kembali lagi kami menyambut kebenaran firman-Mu yang terus mengerjakan kesetiaan di dalam kehidupan kami, kesetiaan Kristus. Dan kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang baik untuk kami selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambutnya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita kepada Alkitab kita. Maaf. Dari Galatia pasal 5. Dan kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan bagian yang sangat penting, sangat luar biasa masih seputar tentang kebenaran yang kita nantikan, kebenaran Allah yang kita nantikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat harapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa pada akhirnya semua rencana Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kita mempunyai dasar penuntun, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak berjalan di dalam kegelapan, ya, juga tidak bersandar pada perasaan, ya, atau pikiran kita sendiri, ya, atau pengetahuan kita sendiri, atau apapun yang bersumber dari diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti di episode sebelumnya yang mengenai kebenaran yang kita harapkan, yang kita nantikan ini, berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 5 ini, saya akan bacakan sekali lagi. Sebab oleh roh dan oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat beberapa kali bahwa pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, bahkan melalui penderitaan pun, ya Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan roh yang hendak memberikan bukti kepada kita, meyakinkan kita bahwa kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus menyanggupkan kita untuk senantiasa hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pada pagi hari ini saya juga kembali ingin mengajak kita untuk melihat lagi dari 2 Korintus pasal 5, ya, bahwa di sini kita akan sama-sama melihat bahwa harapan kita yang tertinggi, ya, berdasarkan kasih karunia Allah akan menjadi kenyataan, ya, baik secara posisional, ya Bapak Ibu Saudaraku, baik secara posisional, secara kedudukan di dalam Kristus Yesus kita telah memiliki posisi yang sempurna karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, dan juga Allah ingin menyatakan kebenarannya secara praktikal, ya, melalui pengalaman hidup kita, ya, melalui pelayanan kita dengan segala tantangan dan persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita ini, tetap kebenaran Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman kita meresponi, semuanya menjadi lengkap dan nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan melihat bahwa secara final
kebenaran Allah juga akan dinyatakan ya sebagai janji yang sepenuhnya ya yang telah ditetapkan ya untuk menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan kita Yesus Kristus sungguh dapat dipercaya dan diandalkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ya, saya akan membacakan lagi bagaimana kebenaran Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya di dalam setiap detail, setiap rinci daripada kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ada hal yang Allah ingin lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita ini, sehingga kita Bapak Ibu Saudaraku perlu untuk selalu bersandar kepada firman-Nya. Karena tanpa ya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya tidak mungkin saudara-saudaraku Roh Kudus bisa bekerja. Karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam kegelapan, ya di dalam ketiadaan pengertian, ya tetapi Roh Kudus itu bekerja melalui firman-Nya. Amin. Termasuk pada pagi hari ini, Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya di dalam setiap hati kita, setiap pikiran kita, perkataan kita, pemberitaan kita, dan juga segala rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, 2 Korintus pasal 5, sungguh indah bagian ini Bapak Ibu Saudaraku menyatakan bagaimana kebenaran Allah akan memenuhi seluruh hidup kita. Dan tidak ada area, tidak ada bagian hidup kita yang tidak dipenuhi oleh kebenaran Allah. Saya akan membaca dari ayat 1, dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat sudah dikunci ya oleh Rasul Paulus. Dia telah mengunci saudara-saudaraku bahwa di sini tidak ada dikatakan mungkin atau tidak mungkin. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi ini adalah mengandung suatu kepastian ya Bapak Ibu Saudaraku, kepastian akan hidup kita di dalam rencana Allah. Karena dikatakan kalau kemah ya kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini berbicara tentang tubuh kita ya, tubuh kita yang fana ini pada akhirnya nanti akan digantikan oleh Tuhan, tetapi ya Dia sendiri sudah menyediakan suatu tempat kediaman di dalam sorga, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu ya Bapak Ibu Saudara tubuh baru, bahwa kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang kekal suatu saat nanti, dan itu adalah made in heaven ya, buatan sorga ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dan suatu saat kita akan mengenakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu jaminan, kepastian bahwa sejak dari awal Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya, Dia tidak akan pernah membuang hidup kita lagi. Tuhan tidak akan pernah menolak hidup kita lagi, tetapi Tuhan akan memakai ya hidup kita ini, tubuh kita yang sudah ditebus ini, untuk menyatakan segala kehendaknya dan kebenarannya, sementara kita masih diberikan waktu di tengah-tengah dunia ini, masih diberikan napas kehidupan, dan diberikan kita segala kekuatan untuk menjalani setiap kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu kediaman yang kekal di dalam surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu adalah tempat ya hidup kita, ya diri kita, manusia baru kita dengan tubuh yang baru. Suatu ketika nanti Tuhan Yesus akan datang di awan-awan, ya, dan pertama-tama keadaan kita yang duniawi semuanya akan dilepaskan dulu, ya, akan dilepaskan semuanya dan digantikan dengan segala sesuatu yang diciptakan dari sorga, dan termasuk tubuh yang baru yang tidak mengalami kelemahan, tidak ada keletihan, tidak ada keluhan lagi, tidak ada penuaan, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya duniawi menguasai tubuh sorgawi yang sempurna yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sama seperti tubuh Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka tubuh kita nanti akan sama kekalnya dengan tubuh Yesus Kristus, dan itu adalah pengharapan yang kita nantikan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Entah kapan itu akan terjadi, kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu adalah itu pasti terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita belum tiba pada hari di mana Tuhan Yesus akan mengangkat kita, ya, di awan-awan dan akan melepaskan semua hal yang sifatnya duniawi sementara di dalam diri kita yang fana ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang kedua ini, kenyataan kehidupan kita saat ini dikatakan di ayat 2, kita masih menghadapi, dikatakan selama kita di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kenyataannya dikatakan di sini adalah bahwa kita diperhadapkan pada suatu, ya, maaf, realita kehidupan kita masih mengeluh, ya, karena masih ada jarak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, antara kerinduan kita dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, di ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, tubuh yang fana ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah merupakan realita kehidupan yang harus kita akui dengan jujur, bahwa selama kita dikatakan hidup di dunia ini, sebelum tiba pada rencana Allah yang pada puncaknya akan melepaskan segala sesuatu yang duniawi dari kehidupan kita saat ini, dikatakan kita masih mengeluh oleh karena beratnya tekanan kehidupan, ya Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena antara pengharapan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, tetapi itu adalah pengharapan yang nyata di dalam Kristus, karena Kristus Yesus pasti dia mati di atas kayu salib, pasti dia dikuburkan, dan pasti dia bangkit pada hari yang ketiga, dan pasti dia naik ke surga,
dan juga pasti Dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Itu adalah kebenaran, kepastian yang utuh yang kita peroleh, yang kita dapatkan karena kita percaya kepada Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini tadi dikatakan bahwa kita harus sadar betul ya bahwa selama kita hidup di dunia ini tidak ada dikatakan bahwa segala sesuatu akan menjadi ringan, akan menjadi enteng. Bapak Ibu Saudaraku, kita menghadapi segala sesuatu ya, tetapi dengan bergumul. Amin. Dengan pergumulan yang berat, oleh karena tekanan kehidupan itu akan datang dari mana saja, saudaraku. Sebab apa? Saudaraku, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang rusak. Kita hidup di dalam lingkungan yang sudah rusak. Dan kita hidup di dalam pergaulan yang sudah rusak di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak memberikan kepada kita kemudahan. Tidak. Ya, hanya kasih karunia Allah yang bisa membebaskan kita dari tekanan, dari keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, kita tentunya saudara-saudaraku bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai pengharapan yang pada akhirnya kemenangan dari Tuhan Yesus terhadap segala tekanan-tekanan yang berat yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita mempunyai pengharapan bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari semua keluhan-keluhan, dari semua tekanan-tekanan kehidupan yang kita tahu tidak sedikit orang yang pada akhirnya juga menjadi putus asa, ya, menjadi mundur dan menjadi tersingkir dari keinginan untuk melayani Tuhan karena orang-orang tersebut tidak memahami rencana Tuhan seutuhnya, tidak memberikan dirinya diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman Allah, maka kelemahan-kelemahan itu pada akhirnya menjauhkan hati orang dari kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi memilih untuk menjauh dari kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-5 ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah ya, Allah sendirilah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa di sini. Kita harus menyadari betul, dikatakan bukan Allah akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada dijanjikan bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, anggota tubuh Kristus, maka semuanya akan dilancar-lancarkan saja. Ya, tidak akan ada orang yang membenci kita, tidak semua orang akan senang dengan kita. Ya, semuanya akan tersedia apapun ya yang kita doakan yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan semuanya. Ya, itu adalah kebohongan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, itu adalah pengajaran teologi kemakmuran. Ya, yaitu pengajaran teologi kemakmuran itu adalah mengatakan bahwa karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah ya pengikut Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa iya? Disitulah banyak orang Kristen ya
menjadi kecewa. Ya, karena apa? Karena dia terus berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, dia terus berdoa, tapi apa yang didoakan tidak menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah satu kekeliruan di dalam kekristenan, mengatakan bahwa apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus ketika dia berdoa, Rasul Paulus adalah rasul kita bangsa lain. Dan Rasul Paulus adalah rasul besar yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Ya, mulai dari awal dia percaya sampai mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis finish. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua permohonan doa daripada Rasul Paulus dijawab oleh Tuhan. Ya, menurut apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Contohnya, ketika Rasul Paulus berdoa untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia katakan dalam 2 Korintus pasal 12, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku, ya, meminta supaya penyakit yang ada di dalam tubuhnya disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus menjawabnya? Sesuai dengan permintaan daripada Rasul Paulus? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena selama Paulus melayani, kita itu bisa membaca itu dan kita sudah pelajari itu di kitab Galatia. Paulus katakan, ketika aku melayani bahwa ada penyakit di dalam tubuhku, kata Paulus, dan Tuhan tidak menyembuhkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan yang terbaik kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Tidak semata-mata karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang percaya bahwa apa saja yang kita minta menurut pikiran kita sendiri, semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kekeliruan, ya, kedangkalan pengertian terhadap rencana Allah dalam kehidupan kita dikasih karunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan di ayat 5 tadi, ya, bahwa di dalam menghadapi kenyataan kehidupan dengan beratnya tekanan, saudaraku, dikatakan bahwa justru Allah yang mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu, saudaraku. Oh, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada maksud Tuhan, ya, ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa, ya, ingin memakai hidup kita ini untuk menyatakan kebenarannya. Karena dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa, ya, beratnya tekanan kehidupan, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita ini, dikatakan Allah ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kebenarannya, bahwa semuanya itu tidak akan menghempaskan, ya, kita, dan tidak akan mengalahkan kita, dan tidak akan membuat kita mundur, dan tidak akan membuat kita menjadi tersingkir dari kehidupan ini, tetapi justru Allah mempersiapkan kita, ya, untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang bagaimana? Kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dari semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus telah mengalahkan semuanya dan kita menang bersama-sama dengan Dia.
Ya, dunia ini tidak akan menenggelamkan kesaksian kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tekanan-tekanan beratnya, ya kehidupan, ya apa tekanan kesehatan, tekanan ekonomi, tekanan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, penolakan-penolakan mereka, cibiran-cibiran dari orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, dan segala sesuatu penilaian dunia ini terhadap kehidupan kita tidak akan menghempaskan, tidak akan menenggelamkan kesaksian kita. Amin. Tapi Tuhan akan tetap memakai hidup kita untuk menyatakan bahwa beratnya tekanan kehidupan di dunia ini tidak akan membuat kita berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah dikatakan, Saudaraku, ya, karena Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sebagai garansi jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Allah tidak berdusta, ya, tapi Dia akan menyatakan kebenarannya itu di dalam setiap kehidupan kita, ya, bahwa kita akan tetap menyaksikan bahwa Tuhan itu benar adalah Allah yang sangat baik. Yesus Kristus sangat baik kepada kita, dan Dia melakukan banyak hal bagi kita, dan Dia menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan menurut kehendak-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayatnya yang ke-6, ya, dikatakan lagi di sana, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 6, ya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena apa? Oleh karena kita menyadari ada Roh Kudus, ya, yang memampukan kita, yang mengajar kita, yang menghibur hati kita, yang membesarkan hati kita, yang tidak akan membiarkan kita di dalam kelemahan, tetapi Dia akan menguatkan hati kita, membangkitkan semangat kita, pikiran kita, dan pengharapan kita akan terus dibukakan supaya kita tidak mudah menjadi putus asa, ya, tidak mudah mundur, dan tidak kecut, dan tidak takut, ya, dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Saudaraku, seperti kemarin kita sudah mendengarkan mengenai tipe-tipe daripada respon orang terhadap firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada yang sebentar saja mendengar firman keselamatan, senang bahwa dia sudah diselamatkan, tapi tidak berakar, karena dikatakan karena ketika ujian-ujian pencobaan datang kepadanya, mulai dia menyangkali kenyataan, ya, mulai dia bergantung kepada pikirannya sendiri, pikirannya yang duniawi, dan tidak mau lagi bersekutu bersama-sama, ya, dengan umat Tuhan. Kita sebagai tubuh Kristus tidak mau lagi mengambil bagian di dalam pelayanan, dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, mereka memilih untuk menjalankan, ya, keinginannya dan ingin berjalan bersama-sama dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu benar-benar adalah batu sandungan, dan itu adalah orang-orang percaya sekalipun yang tidak tahan uji, ya, orang-orang percaya yang memilih untuk menjadi orang yang sangat rugi, ya, orang-orang yang akan menyesal di kemudian hari ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa, ya, oleh karena itulah, oleh karena kita menyadari ada Allah yang bisa kita percaya, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, dan oleh karena seluruh kebenarannya akan digenapi di dalam kehidupan kita, maka dikatakan hati kami menjadi tabah senantiasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan dunia yang berubah-ubah saat ini, perlulah, ya, orang-orang yang tabah memberikan contoh teladan,
bahwa bukan dunia ini yang menguasai hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan Yesuslah yang mengendalikan hidup kita, bukan dunia ini. Penderitaan sekalipun tidak akan mendorong kita untuk menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal kebaikannya, menyangkal rencananya. Bahkan di saat terus kita menantikan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penantian akan doa-doa dan harapan kita, saudara-saudara dan saya tidak akan bersungut-sungut, saudara dan saya tidak akan menyalahkan Tuhan, saudara dan saya tidak akan menyalahkan orang lain, tapi kita selalu rindu supaya damai sejahtera Tuhanlah yang menguasai hidup kita, ya, yang akan terjadi di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap persekutuan kita. Maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan menguasai hidup kita. Karena itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan kami senantiasa tabah, senantiasa sabar, ya, menantikan apa yang Tuhan lakukan. Biarlah seperti pujian yang mengatakan, karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin. Bukan waktu kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan disitulah diuji ketabahan kita, kesabaran kita. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi di ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kapan Yesus akan menggantikan tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang mulia, tubuh sorgawi. Ya, kapan Yesus akan datang mengangkat kita di awan-awan, kita belum tahu pasti tanggal, hari, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi, saudaraku, itu pasti terjadi. Janji Tuhan pasti digenapi. Maka oleh karena itulah dikatakan bahwa karena itulah kami senantiasa tabah. Ya, saudaraku, di ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah. Diulang lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ketabahan, kesabaran, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau memperbandingkan, ya saudaraku, mana lebih indah? Hidup bersama dengan Tuhan Yesus atau kita masih dipanjangkan umur kita di dunia ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bisa memilih, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja, saudaraku, kerinduan kita adalah bagaimana supaya secepatnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan di mana tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi kelemahan, dan tidak ada lagi hal-hal yang menekan kehidupan kita, tetapi kita hidup dalam kehidupan yang surgawi, dengan tubuh yang surgawi, yang tanpa batas, Bapak Ibu Saudaraku, melepaskan kita dari segala kehidupan daging. Kita rindu supaya kita menjadi sama seperti Kristus, mengalami kebenarannya yang sempurna. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa, ya, di ayatnya yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena ada rencana Allah, ada kebenaran Allah yang ingin ditunjukkan melalui kehidupan kita, melalui perjalanan hidup kita, saudaraku, melalui perkenanan Tuhan, di mana kita akan menyaksikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kehidupan, tekanan kehidupan di dunia ini tidak akan
ya membuat kita menyangkali kebenaran Tuhan, dan Allah mau supaya kita menyaksikan Injil Kristus, menyaksikan Injil kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus semua manusia dari segala dosa, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, ya, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan juga datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Allah merancang hidup kita, saudara-saudaraku, selagi masih diberikan kesempatan di dunia ini, karena Dia ingin menunjukkan bahwa kita tidak akan dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan, oleh persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, tekanan kehidupan, ya apapun itu bentuknya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Allah ingin memakai hidup kita sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniakan kasih yang sempurna, menghadapi segala persoalan dengan panjang sabarnya Tuhan. Amin. Karena Injil yang kita percayai saat ini adalah Injil kabar baik yang diperhadapkan kepada penderitaan, di mana Yesus Kristus menderita, ya, untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita dimerdekakan dari segala dosa, dan kita sekarang hidup merdeka melayani Tuhan, melayani saudara seiman, dan melayani semua orang di dalam pemberitaan Injil Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah kebenaran Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita sekarang berjalan di dalam suatu kualitas kebenaran Allah yang sangat luar biasa, karena kita hidup karena percaya, karena iman, dan bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa, menciptakan ketabahan, ya, kesungguhan, ketekunan di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita tidak melihat tetapi kita percaya, begitulah cara Allah, begitulah cara Roh Kudus saat ini bekerja di dalam setiap hati orang-orang percayanya yang rindu melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan cita-cita yang tertinggi yang tidak diperoleh dari dunia ini. Ini pasti adalah berasal dari Tuhan Yesus. Cita-cita yang tertinggi adalah baik dikatakan hidup di dalam tubuh ini atau di luar tubuh kita yang fana ini. Satu-satunya kerinduan kita adalah supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, siapa yang bisa mengerjakan itu kecuali Roh Kudus? Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu untuk kita, saudara-saudaraku, supaya kita, ya, menunjukkan bahwa Allah yang hidup. Kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Allah kita yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita dan menyempurnakan semua rencananya di dalam kehidupan kita, yang lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya dikatakan di ayat 10, sebab kita semua, siapa kita semua? Semua orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tubuh Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini bukan berbicara tentang keselamatan, karena keselamatan kita dalam Kristus Yesus itu adalah keselamatan yang dijamin satu kali untuk selama-lamanya.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus supaya kita menerima upah, mahkota atau pahala yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh melayani Dia, dan yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka akan berbeda. Suatu saat nanti sesudah kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan Yesus akan mengevaluasi semua pelayanan kita, semua perkataan-perkataan kita, semua pemberitaan kita, semua perbuatan kita, semua pikiran kita, semua langkah-langkah keputusan-keputusan kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah semuanya itu sesuai dengan rencana Allah di dalam tubuh Kristus, ataukah itu adalah hal yang bersifat duniawi yang dikatakan pada akhirnya, saudaraku, orang-orang yang percaya, ya anak-anak Tuhan yang melakukan pelayanan sesuai dengan rencana Allah di dalam membangun tubuh Kristus akan menerima upah, mahkota, pahala yang besar. Tetapi orang percaya yang tidak mau setia melakukan pekerjaan Tuhan akan menerima, dikatakan, kayu, rumput kering dan jerami yang akan pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Bukan orangnya yang ditolak oleh Tuhan, orangnya pasti diselamatkan, tetapi tidak menerima penghargaan dari Tuhan Yesus atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, karena dia tidak mempunyai pengetahuan kebenaran yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya sekali lagi kita diberikan kesempatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka saudara-saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang ingin dipakai oleh Tuhan menunjukkan bahwa kesetiaan Kristus adalah terbukti nyata di dalam kehidupan kita, bahwa persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini tidak akan mengalahkan kerinduan kita, tidak akan menjauhkan kita dari kerinduan untuk senantiasa ingin melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Roh Kudus menyediakan segala apa yang kita perlukan, maka kita harus datang pada pengetahuan akan kebenaran untuk mengerti hal itu, untuk mengerti bagaimana cara kerja kasih karunia Allah mencukupkan apa yang kita perlukan dan meyakinkan kita supaya kita tetap tabah dan panjang sabar, karena itu adalah kasih Kristus, manifestasi daripada kasih Kristus di atas kayu salib, bahwa dengan panjang sabarnya Tuhan, maka makin banyak orang yang mendengarkan pemberitaan kita, mendengarkan Injil keselamatan, berita tentang kasih karunia Allah, makin banyak orang yang diselamatkan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus yang memakai hidup kita, dan karena itulah maka kita harus memberikan hati kita secara terbuka dengan jujur dan penuh kerelaan. Tuhan membentuk hidup kita sebagaimana rencananya, maka kita harus saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain, saling mengasihi. Dan kita semua Bapak Ibu Saudaraku maju bersama, dan tidak ada satupun yang ketinggalan, tapi kita berlomba maju bertumbuh untuk hidup senantiasa di dalam kasih karunia Allah yang besar ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku, di pagi hari ini. Kita mempersiapkan diri kita dan mengawali ucapan syukur kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya berhasil karena Roh Kudus menolong kita semuanya. Kita akan jumpa besok pagi lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau terus memproses kehidupan kami ini, kehidupan yang baru untuk menjalani ketaatan dan menerima pemakaian Tuhan atas hidup kami yang baru ini untuk melakukan pekerjaan Kristus,
mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu membangun tubuh Kristus sampai kami mencapai kesatuan iman, pertumbuhan kedewasaan yang penuh seperti kepenuhan Kristus. Itulah kebenaran yang kami nantikan, dan Roh Kudus yang mengerjakannya, dan Roh Kudus yang melakukannya, dan yang membimbing hidup kami kepada seluruh rencanamu. Kami mengaminkan semuanya ini ya Bapa di surga, dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dikuatkan hati mereka, dimampukan kami semua, dan kami diberikan keberanian untuk menyaksikan kebenaran Kristus kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Kembali kepada, terima kasih Bu. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok pagi. Amin.